Perkenalkan, nama saya Oktavandi Trinugraha Paseru dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Nomor 1 adalah masalah yang dihadapi oleh negara berkembang. Setiap negara yang melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pastinya dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Tidak ada satupun negara yang tidak mengalami permasalahan ketika melakukan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang pastinya berbeda. Pada negara maju, masalah pembangunan ekonomi yang umum dihadapi adalah kurangnya permintaan sehingga menghambat pertumbuhan output. Sedangkan di negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya elastisitas penawaran sehingga menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya kurangnya elastisitas penawaran, negara berkembang juga dihadapkan pada permasalahan pembangunan ekonomi yang lain. Masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang yaitu yang pertama adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya cenderung bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Bahkan ada negara yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Kondisi ini biasa disebut sebagai perekonomian monokultural. Yang kedua adalah rendahnya produktivitas. Rendahnya tingkat produktivitas bisa dilihat dari pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita atau PDB per kapita pekerja yang kecil. Pendapatan per kapita yang kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang hanya berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Oleh karena itulah di negara berkembang seringkali terdengar istilah lingkaran setan yang sulit diputus. Maksud istilah ini adalah dengan mata rantai pendapatan yang rendah, maka akan berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah pula. Poin yang ketiga adalah ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor, apalagi barang-barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Poin yang keempat adalah pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar yang ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap. Struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna. Bahkan monopoli dan oligopoli bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Selain itu, sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh para pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan. Kondisi ini, informasi yang tidak sempurna seperti ini, jelas hanya akan merugikan rakyat semata. Poin yang kelima adalah tingginya tingkat pengangguran. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pengangguran di negara berkembang memang sangat tinggi. Angka pengangguran ini akan semakin tinggi apabila dihitung menggunakan angka underemployment. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor-sektor industri dan jasa modern. Poin yang keenam adalah rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan bisa dilihat dari kemampuan penduduk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah. Laporan yang dikeluarkan oleh UNDP menyebutkan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk dunia di bawah garis kemiskinan, hampir 80% dari negara berkembang. Kemiskinan yang dimaksud oleh UNDP adalah kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang buruk. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masih banyaknya penduduk di negara berkembang yang buta huruf. Selanjutnya, poin yang ketujuh adalah tingginya pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang biasanya 2-4 kali lipat lebih tinggi dari
tingkat pertambahan penduduk di negara maju. Tidak mengherankan jika 75% warga negara dunia hidup di negara berkembang. Dalam buku Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat 2018 karya Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, dijelaskan bahwa selain pertambahan penduduk yang tinggi, masalah kependudukan yang lain adalah distribusi penduduk yang tidak merata. Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar cenderung tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dan penyebaran jumlah penduduk. Jumlah penduduk hanya terfokus pada wilayah tertentu, sementara wilayah lainnya justru kekurangan penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini jelas menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. Nomor 2 adalah indikator apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Indikator tersebut terbagi sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB, merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa dibaikkan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional. Walau demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Indikator yang kedua adalah struktur ekonomi. Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri yang diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. Indikator yang ketiga adalah urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, proporsi terbesar tinggal di wilayah perdesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Indikator yang keempat adalah angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap ini memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya, Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri, dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Indikator yang kelima adalah indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup atau Physical Quality of Life Index digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indikator yang keenam adalah Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. The United Nations Development Program telah membuat indikator pembangunan yang lain. Sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada, ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah
Pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia menurut UNDP. Pembangunan hendaknya ditunjukkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Nomor 3. Teori ekonomi klasik. Teori ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik memandang bahwa penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan perekonomian, mulai dari barang, harga, hingga pendapatan dalam perekonomian. Ekonomi neoklasik mengadopsi metode equilibrium untuk menjelaskan bagaimana ekonomi seharusnya beroperasi. Konsep ini juga menjelaskan bagaimana sumber daya didistribusikan di masyarakat. Agen ekonomi dianggap individualistis. Konsumen dan bisnis mengejar kepentingan masing-masing. Konsumen berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka, sementara itu bisnis akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Ide ekonomi neoklasik. Beberapa konsep yang ekonom neoklasik usung adalah mereka menyukai konsep pasar kompetitif karena memungkinkan alokasi sumber daya yang paling efisien. Lalu, agen ekonomi seharusnya mementingkan diri sendiri. Poin yang ketiga, mereka juga menawarkan ide ekonomi yang terdesentralisasi. Poin yang keempat, mereka percaya bahwa pasar akan bergerak dengan sendirinya menuju equilibrium ketika ada penyimpangan di equilibrium. Lalu berikutnya adalah dasar ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik menekankan sikap individualistis agen ekonomi. Agen ekonomi bertindak untuk memaksimalkan kepuasan pribadi, baik itu individu maupun bisnis. Mereka membuat keputusan berdasarkan evaluasi utilitas yang sepenuhnya terinformasi. Konsumen akan memaksimumkan utilitas, sementara bisnis memaksimalkan keuntungan. Konsumen akan memuaskan kepuasan dengan membeli beberapa barang yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan plus sesuai dengan anggaran mereka. Sementara itu, bisnis akan memproduksi barang yang memaksimalkan keuntungan mereka. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus menawarkan harga tinggi, atau mereka berproduksi dengan biaya terendah, yakni dengan menawarkan produk berkualitas rendah. Ini tentu saja tidak diinginkan konsumen. Peran pemerintah dalam perekonomian neoklasik. Ekonomi neoklasik berpendapat pasar harus bebas dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Pemerintah seharusnya tidak mengintervensi karena itu hanya akan membuat pasar tidak efisien. Tanpa aturan dari pemerintah, individu atau bisnis bebas untuk menciptakan hasil ekonomi yang terbaik bagi mereka. Kebebasan seperti itu akan menghasilkan pasokan lebih banyak dan lebih bervariasi, meningkatkan PDB, upah, dan standar hidup. Ekonomi neoklasik tidak percaya apa yang oleh Keynes disebut sebagai fine tuning. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh mengambil tindakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ekonom neoklasik percaya bahwa determinan utama output ekonomi adalah penawaran agregat. Lingkungan ekonomi yang stabil dan inflasi yang rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak harus rendah dan tidak berubah. Dalam kondisi ini, agen ekonomi swasta dapat membuat keputusan investasi terbaik. Investasi yang optimal atas modal fisik dan sumber daya manusia akan mendorong peningkatan teknologi. Pada saat yang sama, itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nomor 4 adalah perbedaan teori antara Harrod-Domar dan Solow. Yang pertama, teori dan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori ini dikembangkan oleh Sir Roy F. Harrod dan F. C. Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori Keynes. Dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap atau steady growth. Ada beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain adalah perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah seluruhnya digunakan atau full employment. Yang kedua, perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yaitu household dan firm. Tidak ada government dan trade with rest of the world.
Poin yang ketiga adalah besarnya private saving proporsional dengan national income. Poin yang keempat, marginal propensity to save atau MPS, capital output ratio, dan incremental capital output ratio dianggap konstan atau tetap. Lalu berikutnya adalah teori dan model pertumbuhan ekonomi Solow. Model Solow sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi memberikan analisis statis bagaimana keterkaitan antara akumulasi modal, pertumbuhan populasi penduduk, dan perkembangan teknologi, serta pengaruh ketiganya terhadap tingkat produksi output. Model ini memberikan jawaban atas pertanyaan, mengapa perekonomian di suatu negara bisa tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di negara lain. Sebelum menganalisis lebih dalam, kita perlu mengetahui asumsi-asumsi yang digunakan dalam model Solow. Selanjutnya, asumsi-asumsi tersebut akan kita lepas satu persatu untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, ada akumulasi modal. Asumsi pertama model Solow adalah dengan menganggap tidak ada perubahan pada angkatan kerja dan teknologi ketika terjadi proses akumulasi modal dalam perekonomian di suatu negara. Proses akumulasi modal ini nantinya hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap barang. Nomor 5 adalah teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang paling populer di Indonesia. Yang pertama adalah teori klasik. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18 adalah teori klasik. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini, memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih tingkat tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertambahan output. Meski demikian, konsep awal teori ini mendapatkan tentangan dari tokoh lainnya, David Ricardo. Ia beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah kerja. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang memungkakan adalah dua ekonom senior bernama Robert Solow dan Swan. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada tiga faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Yang ketiga ada teori ekonomi baru, dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikan tinggi, dan pelatihan profesional bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi nasional pun dapat ditingkatkan dengan lebih cepat. Yang keempat ada teori historis. Sebagai salah satu teori ekonomi populer, teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang memiliki pandangan berbeda-beda, tetapi sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa ahli yang terkenal sebagai pengembang teori pertumbuhan ekonomi ini adalah Carl Bucher, Werner Sombart, dan Frederick List. Carl mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen melalui tingkatan rumah tangga tertutup, kota kemasyarakatan, hingga dunia. Tak jauh berbeda dari teori Bucher, Werner Sombart juga mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Di tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Itulah teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan ekonomi nasional di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Teori di atas memang memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Meski demikian, teori-teori tersebut tetap dapat dijadikan salah satu referensi untuk memahami pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri. Nomor 6 atau nomor yang terakhir, pemikiran pembangunan setelah Perang Dunia Kedua. Gagasan utama tentang pertumbuhan sudah ada sejak 1 abad atau lebih. Adam Smith telah menekankan pasar dan kemajuan teknologi sebagai kuncinya. Tetapi tulisan David Ricardo 3 dekade kemudian menekankan pentingnya tabungan dan investasi serta akumulasi modal. Karl Marx diterbitkan Das Kapital pada tahun 1867
dan juga mengambil akumulasi modal sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan. Salah satu buku yang berpengaruh yang diterbitkan pada tahun 1960 berpendapat bahwa kunci pertumbuhan adalah menaikkan tingkat investasi dan pembentukan modal ke tingkat di atas 15% dari produk domestik bruto atau PDB. Meskipun ada banyak suara pada saat itu yang mengatakan prosesnya lebih rumit dari itu, jika modal berada di pusat cerita pertumbuhan, tampaknya salah satu kunci pertumbuhan adalah menaikkan tingkat tabungan sehingga seseorang dapat meningkatkan tingkat investasi. Tetapi di negara-negara miskin, dikatakan ada lingkaran setan kemiskinan yang harus diputus terlebih dahulu. Negara-negara miskin terlalu miskin untuk menabung banyak sehingga tidak memiliki sumber daya untuk diinvestasikan, sehingga tidak dapat tumbuh. Solusi yang jelas adalah bagi negara-negara kaya untuk menyumbangkan sebagian dari tabungan mereka ke negara-negara miskin untuk memutus siklus ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.